Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Plastika dengan NPM 50213. Jadi saya akan menjelaskan tentang kemampuan komunikasi secara efektif. Yaitu kemampuan adalah sebagai suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan seseorang pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Yaitu yang kedua adalah kemampuan komunikasi secara efektif. Pengetahuan dan keterampilan yang mengangkut komunikasi secara diantaranya yang paling penting dan berguna. Seorang individu akan sukses apabila mempunyai kemampuan komunikasi secara efektif. Yang baik, komunikasi secara efektif merupakan salah satu aspek kepribadian yang berperan besar bagi keberhasilan seseorang. Yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi secara efektif. Komunikasi dilakukan oleh pihak komunikator kepada pihak komunikan. Yaitu menurut Suratik tahun 1969, aspek-aspek komunikasi dalam komunikasi adalah maksud, gagasan, dan perasaan yang ada dalam diri pengirim. Yang kedua, proses kodifikasi oleh pengirim. Dan yang ketiga, proses pengiriman pesan oleh penerima. Dan yang keempat, adanya saluran. Dan yang kelima, proses dekodifikasi pesan oleh penerima. Dan yang keenam, tanggapan batin oleh penerima. Dan yang ketujuh, kemungkinan adanya hambatan. Menurut Mulia dan Jalaluddin 2003 mengemukakan aspek-aspek komunikasi yaitu A. Sumber, B. Penyediaan, C. Pesan, D. Saluran, E. Penerimaan, F. Penyajian balik, G. Respon penerimaan, dan H. Umpan balik. Aspek-aspek yang paling penting dalam kemampuan komunikasi adalah komunikator, komunikan, media, dan pesan suatu yang diingin disampaikan. Yaitu yang keempat, kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuannya yang diingin dicapai dengan ada 5 hal dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi efektif, yaitu pemahaman, kesenangan, memperbarui sikap, memperbaiki hubungan dan tindakan. 5. Faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Menurut Teddy Mulyana, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemampuan menggunakan bahasa lisan sangat ditentukan oleh situasi, ruang waktu, tema, isi, atau materi teknik penyajian. Selain itu, komunikasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk mewujudkan berbicara yang efektif, baik itu dari faktor internal atau eksternal. Keenam, strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi secara efektif. Yaitu, sadari mengapa keterampilan berkomunikasi itu penting, memahami arti keterampilan berkomunikasi, minta bantuan orang lain untuk memantau usaha kita. Keseluruhan latihan tersebut harus dibagi dalam bagian-bagian tertentu. Dan akan sangat menolong apabila ada teman sebagai lawan dalam proses berlatih. Mengomunikasi dengan seluruh komponen tersebut terus-menerus. Pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. 1. Pengertian belajar adalah seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental, intelektual, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai kegiatan yang rumit. Dapat kita simpulkan bahwa belajar adalah suatu proses melihat, memahami sesuatu, dan mengamati yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Yang kedua, pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu simbol, lisan, atau arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dalam interaksi. Yang ketiga, pengertian prestasi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Yang ke-C, kerangkaian pikir penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir, yaitu siswa memiliki motivasi yang kuat untuk berkomunikasi karena mereka menyadari bahwa komunikasi merupakan alat untuk membina hubungan. Dan yang D, yaitu hipotesis, adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian di mana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Hipotesis merupakan penyataan hubungan yang mungkin terjadi antara dua variabel atau lebih, di mana kemungkinan itu didasarkan oleh teori-teori tersebut. Oke, baiklah, itu saja materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.